jedor. Langsung kena sasaran, kepalanya si Jeb itu langsung didor. Hai, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas salah satu kasus yang pernah heboh dan videonya viral. Video itu berhasil menangkap aksi balas dendam yang dilakukan oleh seorang ayah kepada seorang penjahat yang sudah menculik dan melecehkan anaknya. Mudah-mudahan videonya bisa aku sematkan di sini dengan aman ya. Cuman kita lihat nanti aja lah. Cus, tonton video ini sampai habis. Leon Gary Plauche lahir di Baton Rouge, Louisiana pada tanggal 10 November 1945. Gary adalah veteran Angkatan Udara Amerika Serikat dengan pangkat Sersan Staff. Kemudian Gary bekerja sebagai salesman alat berat dan seorang juru kamera untuk stasiun berita lokal. Dan dia juga adalah seorang pelatih tim sepak bola. Ia menikahi seorang wanita bernama Juni dan dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Jody Plauche. Sebetulnya anaknya si Gary ini ada 4, cuman yang 3 laginya aku kurang dapat infonya. Dan aku juga nggak tahu si Jody ini anak keberapa. Cuma sayangnya Gary sama Jody memutuskan untuk berpisah. Singkat cerita, Jody sudah menginjak usia 11 tahun. Namun si Jody ini termasuk anak yang introvert dan pemalu. Tapi si Jody ini aktif banget dan sangat menyukai olahraga yang melibatkan pertarungan fisik gitu. Dengan senang hati si Gary mendaftarkan si Jody ke kelas karate di sebuah studio karate lokal dengan harapan anaknya bisa bersosialisasi dengan baik sambil melakukan aktivitas yang dia sukai gitu. Hingga akhirnya Gary mempercayakan Jody kepada seorang instruktur karate bernama Jeff Doucette. Memang gak banyak profil yang membahas Jeff Doucette. Dia adalah seorang pria yang tidak berkeluarga, tidak memiliki teman dan keluarga di kota itu. Bahkan dia tinggal di studio karatenya Dojo Doucette, studionya dia. Pada masanya, Jeff dikenal sebagai seorang instruktur karate yang baik. Dia menyukai anak-anak dan sering banget ngomong anak-anak muridnya. Jadi si Jeff ini sering banget nih ngajak murid-muridnya ke bioskop, jajanin mereka es krim, jalan-jalan, dan melakukan banyak hal yang menyenangkan. Si Laru, sepak terjangnya si Jeff ini baik, dia juga punya wajah yang good looking. Sehingga Gary sering mengundang Jeff ke rumahnya setiap malam minggu untuk makan malam, bahkan Jeff sering nginep di rumahnya Gary. Si Jeff juga sering banget nganterin Jody pulang setelah selesai berlatih karate. Jadi sebenarnya di samping berlatih karate, Jody juga berlatih sepak bola. So, kalau latihan karate, yang jadi instrukturnya si Jeff, sementara sepak bola yang latihnya bapaknya sendiri. Cuma memang belakangan Jody memutuskan untuk berhenti berlatih sepak bola karena ingin lebih fokus belajar karate. Dibolehinlah sama bapaknya. Long story short, pada tanggal 19 Februari 1984, Jeff menjemput Jody di rumah ibunya dan dia meminta izin kepada Jen untuk mengajak Jody jalan-jalan dan mereka akan kembali dalam waktu 15 menit. Waktu berlalu, 15 menit kemudian si Jody nggak balik-balik ternyata. Menit berganti jam, si Jody belum juga balik. Si Jen udah mulai khawatir nih, laporlah dia ke si Gary. Kalau si Jody hilang, kemudian Gary melapor polisi. Namun sayangnya polisi belum bisa melacak keberadaan Jody. Disebarlah selebaran orang hilang. Tapi satupun gak ada laporan yang masuk pernah melihat keberadaan Jody dan Jeff. Hingga akhirnya sebuah telepon masuk ke Gary dan dia adalah Jody. Aku nggak dapat detail percakapan antara Jody dan ayahnya waktu itu, yang jelas, "Pak, tolong aku diculik, aku diperkaos," gitu katanya. Dan setelah panggilan itu ditutup, polisi segera melacak lokasi panggilan itu dan ternyata sambungan telepon itu berasal dari sebuah motel di Anaheim, Los Angeles yang tidak jauh dengan Disneyland. Jadi hari itu si Jody dijemput sama si Jeff, bilangnya mau jalan-jalan doang seperti biasa kan. Tapi ternyata si Jeff bawa si Jody naik bis dari Port Arthur, Texas menuju ke Los Angeles. Dan yang jadi pertanyaannya, kok nggak ada orang-orang yang kenalin mereka? Jadi si Jeff ini sengaja mencukur kumis dan jenggotnya, dan rambutnya si Jody kan pirang, disemir sama dia jadi warna hitam. Dan selama 10 hari itu Jody diperkaos sama si Jeff tiap hari. Polisinya langsung gerak dan Jeff berhasil ditangkap. Polisi di sana waktu itu keren ya, cepet gitu kerjanya satset. Nah, ada nih salah satu polisi namanya Mike Burnett, pangkatnya mayor sheriff di Baton Rouge. FYI, si Mike ini sahabatnya si Gary, temen kongkounya gitu loh.
Dia juga yang bantu ngelacak keberadaannya si Jody sama si Jeb. Si Jody kan udah ketemu, si Jeb diringkus dong. Si Mike nih cerita ke si Gary tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Jody. Jadi gini Jeb, itu instruktur karate emang gak bener. Selama 10 hari anak kamu diperkaos sama dia. Si Gary yang tahu kenyataannya kalau anaknya diperkaos sama instruktur karate yang udah dia percayakan langsung nangis jeritan. Bapak satu itu benar-benar hancur, apalagi si Mike cerita kalau pelecehan itu sudah terjadi bahkan sebelum Jody diculik. Tapi selama ini si Jody selalu takut buat cerita dan itu pun dia baru mau cerita setelah didampingi psikolog. Didekatin pelan-pelan baru dia mau buka semua tindakan bejat si Jeb ke si Jody. Kita kembali ke waktu sebelum tragedi penculikan, di mana untuk pertama kalinya si Jeb melecehkan si Jody. Suatu hari si Jeb nih lagi ngaso lah biasa, lagi ngumpul bareng anak-anak muridnya. Dia tiba-tiba masuk ke mobilnya, duduk di kursi kemudi, terus dia bilang, siapa yang mau belajar mengemudi? Cung. Si Jody ngacung, terus kemudian dia disuruh duduk di atas pangkuannya si Jeb, depan ketemu belakang dong. Aduh sorry ya, pisang molennya si Jeb digesek-gesekin ke pantatnya si Jody, sambil tangannya si Jeb meraba-raba gitu loh. Itu satu tuh. Kedua, kalau lagi pas sesi latihan, terus tiba-tiba si Jeb nih lagi birahi, dia akan menyuruh semua anak untuk pergi ke 7-Eleven untuk makan cemilan. Si Jody kan mau juga pergi sama teman-temannya, tapi dia ditahan sama si Jeb, katanya aku perlu melakukan beberapa pekerjaan denganmu. Dibawa ke belakang, abis itu di 1, 2, 3 hore. Sayangnya si Jody menyembunyikan hal itu dari orang tuanya, bahkan si Jeb pernah mencium bibirnya si Jody dan sempat kepergok sama pamannya. Si pamannya ngadu ke si Gary kan, cek emang di karate itu ada diajarin teknik cipok-mencipok ya? Terus kata si Gary-nya, ya enggak ada lah, kok nanya kayak gitu, emangnya kenapa? Itu masa anakmu dicipok-cipok sama si Jeb sih, aneh banget cek. Terus dijawab lagi sama si Gary, udah biasa bang, mereka emang udah kayak anak dan bapak. Dulu emang sempet dinotis sama pamannya si Jody, tapi si Gary nganggepnya hal yang lumrah karena emang mereka taunya si Jeb deket sama semua anak-anak didiknya dan menganggap ya si Jody juga salah satu dari mereka semua. Tapi ternyata enggak, setiap ada kesempatan Jeb akan rutin memperkaos Jody dan Jeb akan selalu berusaha untuk memanipulasi si Jody. Saat itu Jody selalu mencari-cari alasan agar dia nggak mau pergi latihan karate. Tapi akhirnya dijemputlah sama si Jeb, dibawa ke studio. Yang lain udah pulang sesuai jam latihan. Si Jody ada kelas tambahan karena datangnya telat. Yaitulah kelas tambahannya 1, 2, 3 hore. Nah selesai si Mike cerita, dia berani bersaksi katanya dia aja takut ngelihat ekspresinya si Gary waktu itu setelah si Gary bilang aku akan membunuh bajingan itu. Meskipun Jody berhasil ditemukan, tapi si Gary terus-terusan gelisah, ce. Ini posisinya si Jeb masih di LA ya. Si Gary dia rajin ke bar lokal The Cotton Club selama beberapa hari, bukan buat mabora tapi cuma buat nanya-nanya kira-kira kapan ya si Jeb bakal dibawa balik ke Baton Rouge untuk diadili. Dia terus nanya-nanya ke orang-orang yang ada di sana dan kebetulan di bar itu dia bertemu sama mantan koleganya yang saat itu udah kerja di stasiun televisi WBRZ. Temennya datang ke situ emang mau minum-minum. Terus sempat nanya kan ke temennya dan dikasih tahu sama temennya, oh si Jeb bakal diterbangkan dia nanti tanggal 16 Maret naik American Airlines penerbangan 595. Dikasih tahu juga nanti dia keluar dari pintu kedatangan nomor sekian, estimasi tibanya jam sekian. Udah dapet nih infonya. Di tanggal itu Gary berkendara menuju bandara Baton Rouge. Dia masuk ke aula kedatangan tepat di lokasi Jeb akan muncul. Dia datang pakai topi bisbol, pakai kacamata hitam, jalan ke deretan telepon umum buat nelpon temennya namanya si Jimmy. Di waktu yang bersamaan, kru berita dari stasiun televisi WBRZ udah pada warawiri nyiap-nyiapin kamera. Beberes gitulah, karena kan si Jeb lagi baru landing nih OTW ngelewatin pintu itu. Sang pedofilia diterbangkan ke Baton Rouge untuk diadili, cenah headline newsnya. Rencananya, si Gary kan masih teleponan nih sama si Jimmy. Terus kata si Jimmy gini, "Ce mau ngapain sih di sana? Balik gak?" Si Gary nih lagi ngawasin nih sambil teleponan. Terus dia lihat si Jeb lagi jalan melewati pintu kedatangan, dikawal kan sama rombongan polisi. Terus kata si Gary, "Ce, dese datang, dese datang." Si Jimmy cuma bisa hoha-hoha doang kan. Apaan sih? Terus si Gary bilang, "Setelah ini kamu akan mendengar suara tembakan." Bener aja, dengan santainya si Gary mengeluarkan pistol kaliber 38 dari sepatu bootsnya. Tangan kirinya megang telepon, tangan kanannya ngarahin pistol ke si Jeb, persis di sampingnya si Jeb banget, dor. Langsung kena sasaran, kepalanya si Jeb itu langsung didor.
Itu wartawan yang lagi ngeliput benar-benar terkaget-kaget, shock juga. Tapi ada untungnya juga, awalnya mereka rencananya mau bikin headline liputan kedatangan pelaku pedofilia di Baton Rouge untuk diadili. Jadinya hari itu mereka dapat berita utama pelaku pedofilia ditembak pria tidak dikenal. Karena mereka belum pada tahu kalau yang nembak itu si Gary. Si Mike yang polisi itu tuh, teman dekatnya si Gary, langsung ngebekuk si Gary dibantu sama polisi lainnya buat ngerampas pistolnya. Awalnya dia juga nggak ngeh, dikiranya orang asing. Pas udah dipepetin ke tembok, dia baru tahu ternyata itu si Gary. Langsung diamuk sama si Mike. Why Gary, why? Katanya, kenapa sih cek, kenapa sih? Diteriakin begitu, dibalas sama si Gary. Jika seseorang melakukan hal itu kepada anak kamu, kamu juga akan melakukan hal yang sama. Ya udah, si Mike dia masih mengamankan si Gary kan. Sementara si Jeff langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun besoknya setelah dia dinyatakan koma, Jeff langsung meninggal karena peluru itu masuk ke kepalanya. Jarak tembaknya deket begitu, cuma 3 kaki. Kena ke pipi deket telinganya gitu loh, sampai bolong. Ada kok videonya, lihat aja di YouTube. Untung pelurunya nggak nyasar ke polisinya. Sementara di rumahnya si Juni nih, dia baru nyalain TV, tiba-tiba dia lihat muka mantan lakinya masuk berita. Anjir lah, langsung cus ke kantor polisi karena si Gary langsung dijeblosin ke penjara sama si Mike. Pas nyampe di selnya si Gary, si Juni nih ngomong, kamu akan masuk neraka karena ini, kamu tahu itu kan? Terus kata si Gary, ya aku tahu. Tapi ketika siaran berita itu viral di mana-mana, semua masyarakat Amerika mendukung si Gary. Semua ayah juga akan melakukan hal yang sama untuk anaknya. Sehingga ketika hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan 5 tahun masa percobaan dengan 300 jam pelayanan publik, hakimnya dikritik habis-habisan. Pengacaranya si Gary sampai bilang gini, Gary melakukan itu supaya kelak di kemudian hari tidak ada lagi nasib anak-anak yang sama dengan Jody. Pedofil itu sudah membunuh kepribadian anaknya, jiwa anaknya sudah mati, cenah. Si Gary kan diperiksa dulu nih sama psikiater, terus psikiaternya ngomong, pada saat penembakan itu terjadi, Gary mengalami guncangan akibat dia mengetahui bentuk penyiksaan yang dilakukan Jeff terhadap anaknya. Semua orang tua juga akan merasakan hal yang demikian, hingga akhirnya hukumannya ditangguhkan jadi 5 tahun masa percobaan. Dan dia harus melakukan pelayanan masyarakat selama 300 jam sebagai pemotong rumput di gereja. Gak jadi dipenjara, cuma wajib lapor doang. Sebenarnya si Jody sempat marah sama bapaknya, katanya nggak perlu sampai harus dibunuh juga. Namanya juga bapak ya kan, bapak yang mana sih yang nggak akan membela kalau anaknya disakiti orang? Kalau si Gary ditanya, apakah kamu menyesalinya? Jawabannya no, tidak. Bahkan, apakah kamu akan melakukannya lagi? Dia bilangnya, yes, ya, aku akan melakukannya lagi kalau ada kesempatan kedua, katanya gitu. Bahkan dia kelihatan lebih lega, lebih sembriwing, beda pas sebelum kejadian penembakan itu mukanya kusut terus kan. Setelah kejadian itu, Jody memulai kembali hidupnya, meskipun butuh waktu untuk sembuh dari traumanya hingga akhirnya dia benar-benar sembuh. Kemudian Jody beranjak dewasa dan dia pernah menjadi seorang atlet dari 4 cabang olahraga di SMA-nya. Dan dia menuangkan semua pengalaman pahitnya ke dalam sebuah buku yang berjudul Why Gary Why pada tahun 2019. Sesuai dengan kalimat pertama yang keluar dari teman polisinya si Gary waktu pas kejadian penembakan itu tuh, si Mike. Kenapa sih, kenapa sih? Gitu katanya judul bukunya. Dan dia menceritakan kisahnya di buku itu justru sebagai self-therapy supaya benar-benar lepas dari traumanya. Dan dia tetap bisa melanjutkan hidupnya dengan baik hingga hari ini. Melalui buku itu juga dia membantu orang tua mencegah anak-anak mereka mengalami apa yang pernah dia alami dulu. Sampai sekarang dia masih aktif kok jadi aktivis. Sementara Gary udah meninggal pada tanggal 28 Oktober 2014 di usianya yang ke-68 tahun karena stroke yang sudah dideritanya sejak tahun 2011. Well, itulah kasus penembakan yang videonya viral pada masanya, pada zamannya, karena benar-benar no sensor, itu kan live. Jadi di sini pelakunya ada 2, yang satu pelaku kekerasan seksual, yang satu pelaku penembakan. Tapi apapun itu dari video ini, silahkan kalian ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Dan sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang tahu lebih banyak tentang kasus ini, boleh silahkan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat kalian yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa untuk mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat yang mau request bahas ini, bahas itu, bahas anu, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau memungkinkan, pasti aku bawain. See you on the next video. Dadah!